Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sahabat cerdas semuanya. Selama 2 jam ke depan Kak Eca akan menemani sahabat cerdas semuanya dalam program pembelajaran kita Kue Lepar Belajar. Mari katong belajar bersama. Hai sahabat cerdas semuanya, selamat pagi ya. Jumpa lagi dengan Kak Eca di hari ini, hari Selasa. Kita akan ada dalam pembelajaran bersama dengan guru yang sudah hadir pastinya di studio Radio Suara Maluku Cerdas. Dan biasanya untuk hari Selasa ya sahabat cerdas, kita akan belajar untuk pembelajaran jenjang sekolah dasar. Dan selama beberapa minggu ini kan kalian tidak diajarkan oleh guru, yaitu Ibu Ita ya, untuk pembelajaran SD-nya karena Ibu Ita ada berhalangan. Dan di hari ini Ibu Itanya sudah hadir sahabat cerdas, jadi dipastikan kalian akan mendapat pembelajaran langsung dari Ibu Ita sendiri. Oke sahabat cerdas, Kak Eca juga ingatkan bagi sahabat cerdas semuanya, kalau kalian mau langsung melihat pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Ita di hari ini, kalian bisa langsung kunjungi channel YouTube BTKI Maluku, dilihat live streaming untuk hari ini karena pembelajaran Ibu Ita akan langsung tayang di channel YouTube BTKI Maluku. Dan bagi sahabat cerdas semuanya, jangan sampai kalian lupa untuk mengajak teman-teman kalian ya. Apalagi ini kan sudah jadwalnya untuk masuk sekolah. Ada beberapa sekolah yang sudah mulai melakukan aktivitasnya walaupun hanya secara online ya. Jadi tidak tatap muka tapi melalui online, bisa lewat aplikasi. Kalian boleh ya, yang belum untuk mengikuti pembelajaran, kalian ikuti dulu pembelajaran bersama dengan program Kue Lepar Belajar, karena di sini juga kan ada guru-guru yang langsung memberikan pembelajaran sesuai ya dengan kurikulum yang sedang berlaku. Oke sahabat cerdas, kalau gitu langsung saja kita ikuti pembelajaran kita bersama dengan Ibu Ita, masih untuk kelas 3 sekolah dasar. Langsung saja Ibu Ita. Terima kasih Kak Eca. Halo sahabat cerdas, selamat pagi. Yang pastinya hari ini semua dalam keadaan sehat saja ya. Ya, meskipun kondisi cuaca yang tidak bersahabat karena memang sekarang musim hujan ya. Ya, kita masih tetap pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ya, sebelum Ibu lanjut, Ibu mau tanya dulu, masih ingatkah sahabat cerdas apa ciri-ciri makhluk hidup? Coba ayo. Nah, yang pastinya semua masih ingat kan? Apa coba? Ya, bernafas, berkembang biak, bergerak, apalagi? Ibu yakin pasti sahabat cerdas masih ingat ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, pada pembelajaran 3 kita masih tetap mengulang materi yang sama. Namun pada pembelajaran 3 ini ada beberapa hal yang nantinya bisa dikerjakan sendiri oleh sahabat cerdas di rumah dan juga bersama dengan Ibu di pagi ini. Nah, sahabat cerdas yang ada di rumah coba perhatikan. Ibu telah menampilkan gambar. Di sini ada gambar manusia, hewan, ada juga tumbuhan. Nah, seperti tadi yang Ibu sampaikan, pasti sahabat cerdas masih ingat ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang bisa sahabat cerdas temukan dari gambar yang boleh Ibu tampilkan di saat ini? Nah, bagi sahabat cerdas yang mengikuti siaran pembelajaran lewat radio, bisa buka pada tema 1, subtema 1 pembelajaran 3, buku tema kelas 3. Ya, coba diperhatikan apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang bisa sahabat cerdas temukan dari gambar tersebut. Ya, kita sama-sama lihat ya. Nah, di sini ada tabel. Coba sama-sama kita kerjakan ya. Tuliskan ciri-ciri tersebut pada gambar yang tadi sudah sahabat cerdas lihat. Ciri makhluk hidup dan kegiatan pada gambar. Nah, pada tabel ada contoh yang sudah boleh Ibu tampilkan pada nomor 1. Nah, Ibu balik lagi ya, kita lihat bersama kembali gambar tersebut. Di sini ada, tadi Ibu sudah sebutkan dan sudah kita lihat sama-sama,
Ada manusia, ada hewan, dan juga tumbuhan. Contoh yang Ibu ambil pertama yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Tumbuhan memerlukan makanan, memerlukan makanan dalamnya air. Nah, pada kegiatan yang digambar terlihat Ibu menyiram tanaman. Kita lihat lagi. Ya, tumbuhan memerlukan air. Mengapa tumbuhan memerlukan air? Agar dia menjadi apa coba? Ya, baik sekali. Ibu yakin pasti jawaban yang diberikan oleh sahabat cerdas benar. Ya, dia memerlukan air agar dia bisa bertumbuh dan berkembang. Nah, untuk selanjutnya sahabat cerdas bisa melihat dan kita akan kerjakan sama-sama. Sudah Ibu buat di rumah ciri-ciri makhluk hidup, juga kegiatan yang terjadi pada gambar yang boleh Ibu tayangkan tadi. Nah, ini kita lihat sama-sama. Nomor 1, ciri-ciri makhluk hidupnya seperti contoh tadi, tumbuhan memerlukan air. Kegiatan pada gambar, coba sahabat cerdas perhatikan. Ibu menyiram tanaman. Ya, jelas ya. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup yang kedua, ayam memerlukan makanan. Apa yang terjadi pada gambar tersebut? Kegiatan apa yang dilakukan saat ayam memerlukan makanan? Nah, coba sahabat cerdas perhatikan. Nah, di sini Ayah dan Siti memberi makan. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, ayam berkembang biak. Coba perhatikan, sangat jelas pada gambar. Kegiatan yang terjadi pada gambar yaitu gambar jerami untuk ayam bertelur dan ada gambar induk ayam beserta anaknya. Kemudian ciri-ciri yang keempat, manusia berkembang biak. Nah, kalau manusia berkembang biak sangat jelas pada gambar, ada ayah, ibu, dan juga anak. Di sini ayah, ibu, dan Siti. Perempuan ini namanya Siti, anak ini namanya Siti. Jelas ya? Kemudian nomor 5, ayam memerlukan minuman. Ada tempat minum, ayam memerlukan air. Selain makan, dia juga harus minum. Sama juga seperti makhluk hidup yang lain, baik itu tumbuhan maupun manusia. Nah, di sini ada tempat minum. Coba perhatikan. Ya, ini tempat minumnya. Nah, ini tempat ayam makan. Yang terakhir yang keenam, hewan bergerak. Jelas ya? Ayam saat makan, dia pasti melakukan gerakan. Baik itu dia berjalan untuk mencari makanan ataupun makan pada tempat yang sudah disediakan. Jelas atau tidak sahabat cerdas? Untuk materi yang ini, Ibu rasa sahabat cerdas pasti masih mengingatnya karena pada waktu kita masuk pada pembelajaran 1 sudah dijelaskan oleh Ibu, dan juga untuk pembelajaran 2 masih tetap berlanjut. Jadi sahabat cerdas harus ingat ya, ini adalah ciri-ciri makhluk hidup dan kegiatan pada gambar yang Ibu buat sesuai dengan apa yang ada pada gambar. Jelas sekali, Ibu yakin pasti sahabat cerdas bisa melihat dan memahami apa yang Ibu sampaikan. Kita berpindah ya. Nah, sebelumnya Ibu masih mengingatkan sahabat cerdas juga untuk waktu di kelas 2 kita sudah belajar tentang nilai tempat, penulisan bilangan, kemudian cara membaca. Masih ingat kan? Nah, hari ini kita juga belajar tentang penulisan bilangan dan juga nama atau cara baca bilangan tersebut. Nah, di sini sebelum kita masuk pada penulisan bilangan dan nama bilangan itu, nih ada contoh daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternakan setiap bulan. Perhatikan ya. Nanti kita lanjutkan dengan cara menuliskan bilangan dan membaca. Sahabat cerdas perhatikan pada layar yang boleh Ibu tampilkan. Nomor 1, peternakan A, jumlah telur yang dihasilkan per bulan 3.000 telur.
2 peternakan B 1.500 butir telur. 3 peternakan C 3.500 butir telur. 4 peternakan D 2.000 butir telur. Yang kelima peternakan E 2.500 butir telur. Nah, di sini coba sahabat cerdas perhatikan. Peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan dan peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan. Diperhatikan dengan baik ya. Ya, kalau yang di rumah lewat pembelajaran lewat siaran radio bisa melihat pada buku tema pembelajaran 3. Nah, yang tadi boleh Ibu sampaikan, urutkan peternakan. Nah, sebelum Ibu masuk dengan urutkan peternakan, tadi untuk pertanyaan pertama, peternakan siapa yang menghasilkan telur per bulan lebih banyak? Yang pasti peternakan A dengan jumlah telur yang dihasilkan per bulan 3.000 butir telur. Nah, untuk yang kedua, peternakan siapa yang menghasilkan telur per bulan lebih sedikit? Coba sahabat cerdas perhatikan. Yang pastinya ada pada peternakan B dengan jumlah telur yang dihasilkan per bulan 1.500 butir telur. Nah, sekarang coba urutkan peternakan berdasarkan banyaknya telur yang dihasilkan per bulan. Mulailah dari peternakan dengan hasil telur per bulan paling sedikit. Ingat, materi ini sudah pernah Ibu sampaikan di kelas 2 juga. Sahabat cerdas sudah mendapat materi tentang menguraikan ya tentang satuan yang lebih kecil ke besar, kemudian besar ke kecil. Masih ingat sahabat cerdas? Nah, ini kita hanya mengulang. Nah, di sini Ibu mintakan kita sama-sama kerja ya. Urutkan peternakan berdasarkan banyaknya telur yang dihasilkan per bulan, mulai dari peternakan dengan hasil telur per bulan paling sedikit. Coba sama-sama kita lihat. Nah, kita mulai dari yang paling sedikit. Sahabat cerdas perhatikan, Ibu sudah tampilkan nama peternakan dengan jumlah telurnya. Kita mulai dari yang sedikit ya. Kalau dilihat pada nomor 1 sampai dengan nomor 5, peternakan A sampai dengan peternakan E. Kalau dimulai dari urutan yang paling kecil, mengurutkan dari yang paling kecil adalah peternakan B dengan jumlah telur 1.500 butir telur per bulan. Ya, coba sahabat cerdas perhatikan. Kemudian peternakan B, D dengan jumlah telurnya 2.000 butir telur yang dihasilkan per bulan. Berikut lagi peternakan E dengan jumlah telur yang dihasilkan per bulan adalah 2.500 butir. Kemudian peternakan A 3.000 butir telur yang dihasilkan per bulan. Dan yang paling terakhir peternakan C dengan jumlah telur yang dihasilkan per bulan 3.500. Nah, ini kita urutkan dari urutan yang paling terkecil atau dengan jumlah telur yang lebih sedikit, dari kecil ke besar. Sudah jelas bisa dipahami kan sahabat cerdas? Ibu rasa materi ini sahabat cerdas sangat memahami dan sangat mengerti. Dan nantinya bisa diulang kembali untuk melihat catatan-catatan atau buku tema yang waktu kelas 2 materi ini sudah diajarkan. Kita lanjut ya. Nah, tadi Ibu sudah sebutkan bahwa untuk pembelajaran 3 kita akan masuk dengan cara menulis bilangan dan membaca bilangan. Nah, di sini ada 3 bilangan yang boleh Ibu tampilkan. Dan sahabat cerdas bisa memasangkan nama pada tiap lambang bilangan dengan cara bacanya. Ya, cara tulisnya, kemudian cara baca. Masih ingat kan cara memasangkan nama baik itu pada muatan pembelajaran matematika maupun
muatan pembelajaran bahasa. Ada tugas tentang cara memasangkan, menghubungkan titik dengan garis. Nah, di sini bilangan yang pertama 1250. Nah, sahabat cerdas harus cari pada nama bilangannya mana 1250. Nanti setelah dapat, sahabat cerdas menghubungkan dari titik 1250 pada nama bilangannya yang sama, yang ditulis dengan huruf. Itu yang namanya kita membaca bilangan. Untuk yang kedua, bilangan 1000. Yang ketiga, bilangan 2500. Nah, sekarang coba sahabat cerdas, yang pasti Ibu tahu saat menerima pembelajaran, sahabat cerdas tetap sudah mempersiapkan buku dan alat tulis. Sekarang Ibu berikan kesempatan sahabat cerdas untuk mengerjakan dengan petunjuk yang sudah Ibu sampaikan atau Ibu tayangkan di layar televisi atau lewat radio, bisa mendengarkan dan juga bisa melihat pada buku tema. Ya, Ibu berikan kesempatan bagi sahabat cerdas untuk Ibu mau bisa lihat apakah sahabat cerdas masih mengingat pembelajaran yang di kelas 2 atau pembelajaran pada pembelajaran 1 masih bisa diingat atau tidak. Nah, sekarang Ibu kasih kesempatan ya sahabat cerdas mengerjakan dengan cara menghubungkan titik dengan garis, bilangan dengan cara membaca bilangan atau nama bilangan. Ya, silakan kerja sahabat cerdas. Kulihat malam terbentang berhiaskan 1000 bintang. Di antara bintang yang bersinar, satu pasti milikku, walau jauh dan tak terbatas, pastilah diriku mampu. Doa dan restumu bagaikan 1000 sayap, menghantarku, membumbungku, terbang melayang, meraih bintang yang bersinar di langit tinggi, mencapai bintangku, pasti akan ku gapai cita-cita. Sudah selesai mengerjakan ya? Kita akan lihat sama-sama bagaimana hasilnya. Nah, coba perhatikan yang Ibu buat dengan yang sahabat cerdas buat atau kerjakan sekarang. Siapa punya hasil yang sama dengan punya Ibu? Ayo. Ibu yakin pasti semua punya pekerjaan hasilnya baik dan pasti tidak salah ya. Ya. Untuk bilangan 1000 kita kerjakan, kita lihat sama-sama ya. Untuk bilangan 1250 pada nama bilangannya ditariknya. Kalau pada layar Ibu Ibu tarik titiknya dari titik biru ke titik ungu, Ibu pakai garis merah untuk bilangan pertama. Dengan nama bilangannya 1250. Tepat ya? Nah, untuk bilangan 1000 nama bilangannya ada nih di bawah. Ibu tarik pakai garis warna hijau. Benar atau tidak? Ya, tepat. Kalau untuk bilangan 2500, Ibu pakai garis warna kuning. Coba perhatikan. Rp2.500 nama bilangannya yang ditulis dengan huruf. Benar ya? Siapa punya yang benar? Ayo. Ya, Ibu yakin pasti semua punya benar. Kita berikan tepuk tangan dulu, kita berikan aplaus untuk kita semua. Oke, ya kita lanjut ya. Ingat sahabat cerdas, untuk materi ini jangan dilupakan. Sama juga dengan materi yang tadi Ibu sampaikan, tugas yang bersama yang kita kerjakan tadi tentang mengurut bilangan dari yang terkecil sampai terbesar, meskipun itu dalam bentuk soal cerita. Kemudian dari besar ke kecil,
harus diingat, jangan lupa sama sekali. Nah, di sini kita masuk dengan masih yang sama tentang bilangan. Kita belajar tentang nilai tempat. Nah, Ibu masih ingat tidak sahabat cerdas? Untuk materi kelas 2, kalau tidak salah untuk pembelajaran terakhir itu tema terakhir maksudnya, kita belajar juga tentang nilai tempat. Nilai tempat itu ada ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Kalau untuk angka ribuan ada berapa digit? Ayo. Ya, ada 4 digit. Kalau ratusan 3 digit. Kalau puluhan 2 digit. Kalau satuan 1 digit. Ya. Nah, di sini Ibu tampilkan contoh bilangan dengan nilai tempatnya. Nah, di sini ada bilangan 1250. Kita ambil contoh bilangan yang tadi kita pasangkan ya. Ya. Untuk bilangan 1250 tadi Ibu sudah sama-sama dengan sahabat cerdas, Ibu sudah mengingatkan sahabat cerdas juga bahwa untuk bilangan ribuan terdiri dari 4 digit. Coba kita hitung sama-sama. Ya. Untuk contoh bilangan 1250, 1, 2, 3, 4. Nah, jelas ya? Untuk angka ribuan atau bilangan ribuan terdiri dari 4 digit. Nah, sahabat cerdas perhatikan. Angka 1 menempati tempat ribuan. Angka 2 menempati tempat ratusan. Angka 5 menempati tempat puluhan. Dan angka 0 menempati tempat satuan. Nah, di sini ada penjelasannya. Angka 1 berada pada tempat ribuan sehingga bernilai 1000. Ini ya, nilainya 1000. Angka 2 berada pada tempat ratusan sehingga bernilai 200. Kemudian angka 5 berada pada tempat puluhan sehingga nilainya 50. Angka 0 berada pada tempat satuan sehingga nilainya 0. Berarti tidak ada apa-apa. Nah, untuk angka ribuan di sini Ibu kita tidak menghitung pakai garis supaya terlalu banyak. Ibu bentuk dalam bentuk kotak atau jaring-jaring kubus. Nah, di sini jumlahnya untuk kotak yang pertama ini jumlahnya 1000. Nah, di sini untuk kotak yang kedua pada bilangan 2 yang tadi sudah kita baca sama-sama, angka 2 berada pada tempat ratusan sehingga bernilai 200. Nah, di sini untuk angka 2 ini Ibu sudah buat menghitung jelas. Satu bagian ini nilainya 100. Yang bagian berikut nilainya juga 100. Jadi 200 yang menempati tempat ratusan. Nah, berikut untuk angka puluhan. Ini ada 5 ya, isinya masing-masing 10. Jadi jumlahnya 50. Dan angka yang terakhir 0 tidak berisi. Atau 0 mempunyai isi? Ya, pasti tidak ya. Nah, dan pasti semuanya tahu. Ingat, untuk nilai tempat materi ini kita sudah belajar pada kelas 2. Nah, ini hanya diperluas untuk kelas 3 dan seterusnya. Jadi materi untuk sahabat cerdas ketahui, materi yang didapat dari kelas 2 diperluas lagi di kelas 3. Nanti kalau berpindah ke kelas 4 diperluas lagi, tapi masih tentang materi yang sama. Bisa dipahami? Ibu rasa bisa dan sangat jelas, karena dari kelas 2 sahabat cerdas sudah belajar tentang nilai tempat, penempatan nilai tempat, bagaimana membaca bilangan dan menulis bilangan dengan huruf dan juga angka. Kita lanjut ya. Nah, di sini Ibu tampilkan ada 3 soal. Cobalah menuliskan bilangan pada tabel nilai tempat. Seperti tadi ya, yang sudah Ibu berikan contoh dengan bilangan 1250. Di sini sahabat cerdas hanya memasukkan, sahabat cerdas sudah harus tahu mana bilangan yang menempati angka ribuan, mana bilangan yang menempati angka ratusan, mana bilangan yang menempati angka puluhan, dan mana bilangan yang menempati angka satuan. Untuk soal nomor 2,
titik-titiknya ada di depan dan harus diisi. Nah, bilangan ini berapa? Kemudian dibacanya 8.417. Nah, nanti tugas sahabat cerdas mengisi nilai pada nilai tempatnya masing-masing mulai dari ribuan, ratusan, sebentar ya. Ya, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, untuk contoh soal ketiga, di sini kosong bilangannya dan cara penulisannya atau nama bilangannya. Tugas sahabat cerdas hanya mengisi bilangan dan menuliskan nama bilangan dengan menggunakan huruf. Ya, di sini pada nilai tempatnya Ibu sudah tentukan nih bilangannya berapa. Tugas sahabat cerdas hanya menulis bilangan kemudian menulis nama bilangannya. Kalau untuk soal nomor 2, sahabat cerdas menuliskan nama bilangan, menuliskan bilangan, nama bilangannya sudah ditulis, tinggal diperhatikan kemudian meletakkan sesuai dengan nama tempatnya. Ya, Ibu berikan kesempatan bagi sahabat cerdas untuk mencoba berlatih ya. Mungkin Kak Eca bisa memutarkan satu lagu untuk mengiringi sahabat cerdas mengerjakan pekerjaan yang Ibu berikan. Ya, mulai dikerjakan ya. Boleh pendampingan dari orang tua yang tetap setia bersama anak di rumah untuk mengikuti pembelajaran. Cita masa depan di antara bintang yang bersinar, satu pasti milikku. Walau jauh dan tak terbatas, pastilah diriku mampu. Doa dan restumu bagaikan 1000 sayap menghantarku, membumbungku terbang melayang, meraih bintang yang bersinar di langit tinggi, mencapai bintangku, meraih cita-cita. Doa dan restumu bagaikan 1000 sayap menghantarku, membumbungku terbang melayang, meraih bintang yang bersinar di langit tinggi, mencapai bintangku, meraih bintang yang bersinar di langit. Ya, sudah bisa kan? Kita akan lihat sama-sama ya apa yang dikerjakan oleh sahabat cerdas. Kita lihat sama-sama hasilnya. Nah, iya, coba perhatikan apa yang Ibu tayangkan. Coba sahabat cerdas perhatikan. Pada soal nomor 1 bilangan 4750. Nah, nama bilangannya ditulis 4750, nama bilangannya yang ditulis dengan huruf 4750. Nah, untuk penempatan pada nilai tempatnya, 4 menempati angka ribuan, 7 menempati angka ratusan, 5 menempati angka puluhan, dan 0 menempati angka satuan. Nah, kita berpindah lagi ya untuk jawaban nomor 2. Nah, tadi kan di sini kosong. Tadi kan bilangannya kosong, yang ditulis hanya nama bilangannya 8.417. Coba kita perhatikan bilangan yang ditulis 8.417. Siapa punya yang sama dengan Ibu? Ayo. Nah, pasti benar ya. Kalau dibantu pendampingan dari orang tua, pasti dengan apa yang boleh Ibu sampaikan, Ibu yakin pasti sahabat cerdas sudah bisa mengerjakan. Nah, sekarang
Perhatikan penempatan bilangan 8.417 sesuai dengan nilai tempatnya. Bilangan 8 menempati angka ribuan, bilangan 4 menempati angka ratusan, bilangan 1 menempati angka puluhan, dan bilangan 7 menempati angka satuan. Kita berpindah lagi untuk soal yang ketiga. Nah, di sini untuk bilangannya tadi kosong ya yang harus diisi, kemudian untuk nama bilangannya juga kosong harus diisi. Nah, yang tertera tadi hanya pada nilai tempatnya yang sudah diisi. Bilangan 1 menempati angka ribuan, bilangan 0 menempati angka ratusan, bilangan 0 menempati angka puluhan, dan bilangan 0 menempati angka satuan. Nah, berarti kalau ditulis bilangannya 1000, ya betul atau tidak? Nah, kalau dibaca atau nama bilangannya ditulis dengan huruf 1000. Kalau kelas 3 kan bukan seperti kelas 1 lagi yang harus susah-susah untuk menuliskan. Kelas 3 itu kelas untuk persiapan menuju ke kelas besar yang nantinya akan berpindah ke kelas ujian. Nah, Ibu yakin sahabat cerdas pasti bisa mengerjakan. Ya, coba siapa yang punya jawaban sama dengan Ibu? Ayo. Ya, Ibu yakin pasti semua sahabat cerdas yang mengikuti pembelajaran lewat siaran televisi bisa melihat dengan jelas, dan yang ada di rumah lewat siaran pembelajaran lewat radio juga bisa mengerjakan pasti, karena pasti ada pendampingan dari orang tua. Nah, yang pastinya semua jawaban benar ya. Nah, Ibu berharap apa yang boleh Ibu sampaikan di hari ini menjadi bagian terpenting bagi sahabat cerdas, dan jangan lupa Papa dan Mama atau Kakak bisa mendampingi sahabat cerdas saat mengikuti siaran pembelajaran. Ibu ingatkan sekali lagi, untuk nilai tempat, sahabat cerdas harus mengingat dengan baik. Cara menuliskan bilangan, cara membaca, menuliskan nama bilangan dengan huruf harus diingat. Ingat ya, meskipun kita belajar proses pembelajarannya online, tapi latihan-latihan itu perlu dilakukan, diupayakan. Kalau bisa Mama, Papa, orang tua bisa membelikan buku tema bagi sahabat cerdas yang duduk di bangku sekolah dasar, untuk buku tema kelas 1, 2, 3 sampai kelas 6. Ya, itu menjadi catatan penting bagi kita semua. Jadi materi untuk pembelajaran ketiga ini kita banyak berlatih. Nah, di sini ada pekerjaan rumah yang Ibu berikan bagi sahabat cerdas, hanya 4 nomor. Tapi ini menjadi catatan penting bagi orang tua di rumah untuk tetap mendampingi sahabat cerdas saat pembelajaran berlangsung, juga untuk pekerjaan-pekerjaan rumah yang boleh Ibu berikan. Orang tua mohon pendampingan sehingga saat sahabat cerdas selesai mengerjakan, boleh orang tua periksa dan bisa memberikan apresiasi bagi anak jika pekerjaannya benar semua. Bisa orang tua memberikan nilai karena orang tua tetap menjadi guru intip, membantu guru di sekolah dalam proses pembelajaran online dengan kondisi seperti ini. Ya, sambil sahabat cerdas menuliskan pekerjaan rumah, mungkin Kak Eca bisa menghibur sahabat cerdas juga. Ya, kalau yang lewat pembelajaran lewat radio, mungkin bisa melihat 4 soal ini ada pada buku tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Ya, silakan menulis Pagiku pekerjaan rumah ya. cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak
semua sudah selesai menuliskan PR-nya ya. Satu catatan penting dari ibu untuk orang tua di rumah, tolong perhatikan dengan baik anak-anak di rumah, meskipun tidak bersama dalam tatap muka dengan guru, tapi orang tua bisa tetap menjadi guru intip bagi anak di rumah. Mohon pendampingan orang tua untuk anak saat menerima pembelajaran dan tetap memberikan apresiasi bagi anak saat mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh guru. Ya, tetap semangat sahabat cerdas, meskipun pembelajaran yang kita lakukan dengan cara seperti ini online, tapi tetap memberikan semangat yang luar biasa sehingga saat aktivitas ini kembali normal, kita dapat bertemu dan ada ilmu yang sudah didapat menjadi acuan bagi sahabat cerdas untuk bisa menerima materi secara baik lewat pembelajaran tatap muka. Ya, terima kasih sahabat cerdas. Sampai jumpa lagi ya. Oke sahabat cerdas, itu tadi pembelajaran yang boleh diberikan oleh Ibu Ita di hari ini bagi sahabat cerdas semuanya. Semoga bermanfaat ya. Banyak sekali soal-soal yang diberikan oleh Ibu Ita, sama-sama juga telah dijelaskan juga jawabannya. Semoga sahabat cerdas semuanya pada paham ya untuk pembelajaran hari ini. Dan tadi ada 4 soal yang boleh diberikan oleh Ibu Ita. Semoga kalian dapat mengerjakannya dan semoga jawaban kalian semuanya betul semuanya sesuai dengan yang tadi Ibu Ita sudah sampaikan ya. Dan seperti yang tadi Ibu Ita sampaikan juga perlu sekali bimbingan dari orang tua, perhatian dari orang tua untuk selalu mendampingi anak-anak pada saat proses pembelajaran yang dilakukan secara online maupun tugas-tugas yang diberikan langsung dari guru-guru melalui WA kelas mungkin. Nah, itu harus ada perhatian baik dari orang tua untuk selalu mendampingi anak-anak, apalagi di jenjang sekolah dasar ya. Kadang itu mereka lebih banyak pemikirannya untuk bermain. Jadi sangat penting sekali untuk orang tua mendampingi anak-anak dalam proses pembelajaran yang dilakukan secara online dan dilakukan di rumah saja. Oke sahabat cerdas, mungkin itu pembelajaran yang boleh diberikan oleh Ibu Ita, dan pastinya di hari Selasa depan Ibu Ita akan kembali lagi dengan pembelajaran untuk pembelajaran 4, masih untuk kelas 3 SD tema 1. Jadi bagi sahabat cerdas semuanya, tetap stay untuk dengarkan Radio Suara Maluku Cerdas. Di hari Selasa nanti Ibu Ita akan kembali untuk melanjutkan pembelajaran kalian untuk pembelajaran 4. Dan sebelum kita akan lanjut lagi dengan pembelajaran kita selanjutnya, Kak Eca akan puterin satu lagu. Semoga sahabat cerdas semuanya terhibur dan tetap semangat untuk mendengarkan Radio Suara Maluku Cerdas dalam program Huele Par Belajar.